Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Jumat 7 Januari tahun 2022, bacaan pertama, Yohanes 5:5-13 bacaan Injil, Lukas 5:12-16. Bacaan pertama, kesaksian tentang Anak Allah. Saudara-saudari terkasih, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga, dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Allah Maha Pemurah. Si kusta yang menghampiri Yesus adalah seorang yang nekat. Menurut aturan imamat, seorang pengidap kusta harus tinggal di luar perkemahan. Dia tidak boleh berada dalam persekutuan umat Allah sampai dinyatakan tahir oleh imam. Dia harus berteriak, "Najis, najis," agar tidak ada orang mendekatinya. Namun, orang ini malah menghampiri Yesus di kota. Ada 3 hal yang memengaruhi tindakannya itu. Pertama, dia tidak ingin komunitas Yahudi mengasingkannya. Artinya, kusta yang menutupi tubuhnya harus benar-benar bersih. Kedua, dia meyakini kuasa Yesus sanggup memulihkan dirinya. Berita mengenai kuasa Yesus sudah jauh tersiar. Dia melihat Yesus sebagai seorang yang berotoritas untuk menahirkan dirinya. Ketiga, dia menyadari kelemahannya dan hanya bergantung pada kemurahan hati Yesus. Dia tersungkur sampai ke tanah sebagai wujud ketidakberdayaannya. Kenekatannya membuahkan hasil. Yesus memenuhi permintaannya. Ketika Yesus menjamahnya, kustanya segera menghilang. Sentuhan tidak menajiskan Yesus, sebaliknya memulihkan orang kusta ini. Alhasil, komunitas Yahudi tidak lagi mengasingkannya. Yesus menyuruh orang ini melakukan amanat aturan imamat untuk penahirannya.
Memang tidak ada catatan apakah si nekat ini melakukannya atau tidak. Namun, Alkitab mencatatkan berita mengenai kuasa Yesus semakin jauh tersebar. Popularitas Yesus menanjak. Tampaknya, si nekat ini tak sabar menceritakan mukjizat dan kemurahan Yesus yang dialaminya. Berlarilah kepada Yesus ketika masalah datang menghampiri hidup kita. Mendekatlah kepadanya karena dialah Allah yang bersedia menghampiri kita orang berdosa. Tersungkurlah di hadapannya memohon belas kasihannya. Janganlah ragu akan kemurahannya. Ia adalah Allah yang Maha Pemurah. Ia adalah Allah yang Maha Pemurah. Ia selalu bersedia menjamah dan memulihkan hidup kita. Amin. Ya Allah, jamah dan ubahkanlah hidup kami dengan kuasa-Mu. Kami memohon kemurahan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi belnya. Tuhan Yesus memberkati.